Masalah dan tantangan dalam peningkatan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang pertama adalah akibat rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia yang disebabkan tidak ada tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Ketidakefisienan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Selain itu, waktu pengajaran di Indonesia jika kita bandingkan dengan negara lainnya relatif lebih lama, namun tidak membuat pendidikan Indonesia unggul dari negara lain. Hal ini sangatlah tidak efisien. Yang selanjutnya, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU nomor 20/2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Yang selanjutnya, rendahnya kesejahteraan guru. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru-guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak cukup pendapatan dari guru saja. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Yang selanjutnya, rendahnya prestasi siswa. Dengan adanya berbagai masalah dan tantangan mutu pendidikan seperti yang ada di atas sangatlah berdampak kepada prestasi siswa. Hal tersebut akan menjadikan prestasi siswa menjadi rendah. Selain itu, prestasi siswa yang rendah juga disebabkan seorang guru yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya, rendahnya proses pembinaan. Pembinaan terhadap guru merupakan kegiatan penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya dan secara khusus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah sebagai supervisor memiliki tugas membina dan membimbing para guru, terutama membina dan menumbuhkan profesionalisme guru. Pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah merupakan kegiatan pembinaan yang dapat mempercepat proses peningkatan kompetisi para guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Dan yang tak kalah penting dalam masalah dan tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Dan yang terakhir, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Selain itu, masih banyak masalah dan tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya, IMAKIPSI, Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia harus senantiasa mengawal dan memberi sumbangsi yang nyata terhadap pendidikan. Narasi pendidikan, salam pendidikan, IMAKIPSI, totalitas untuk pendidikan.